Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Farhan, MMMBA, selaku dosen pengampu manajemen pemasaran, dan yang saya banggakan dan saya cintai, rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Insan Pembangunan Indonesia tahun 2022. Baik, kali ini saya akan membahas review jurnal, yaitu tentang kemewahan branding dalam industri perhotelan, yaitu dampak kemewahan penampilan karyawan dan sikap elitisme. Artikel ini yaitu oleh Cornell Hospitality Quarterly. Selanjutnya yaitu abstrak. Di sini beberapa literatur menunjukkan bahwa konsumsi mewah adalah sinyal sosial yang bermanfaat bagi aktor yang memfasilitasi interaksi sosial. Namun, aliran penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa konsumsi barang mewah menimbulkan biaya sosial bagi sang aktor atau bagi si karyawan tersebut. Dalam konteks interaksi karyawan pelanggan, mengenakan merek-merek mewah dapat menguntungkan atau menjadi bumerang bagi karyawan, tergantung pada situasi, apakah status mewah atau kehangatan diperlukan. Berdasarkan kesenjangan dalam literatur, penelitian ini mengkaji dampak isyarat mencolok karyawan dengan memanfaatkan konsumsi mewah dan sikap elitisme pada hubungan karyawan pelanggan dan niat perilaku. Hasil studi menunjukkan bahwa karyawan yang memakai merek-merek mewah meningkatkan manajemen kesan yang dirasakan pelanggan terhadap karyawan tersebut. Persepsi tersebut diperkuat ketika karyawan menunjukkan sikap elitisme. Selain itu, ketika karyawan memakai merek mewah, pelanggan lebih cenderung membangun hubungan baik dengan karyawan ketika mereka menunjukkan sikap demokratis. Karena mereka menganggap karyawan cenderung terlibat dalam manajemen kesan daripada menunjukkan sikap elitisme. Hasilnya dibangun di atas literatur perhotelan mewah, tenaga kerja estetika, manajemen kesan, dan literatur hubungan. Pengantar, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguraikan efek dari pengalaman kemewahan, khususnya terkait dengan penampilan, sikap, manajemen kesan, konsumsi mewah karyawan untuk mengatasi kesenjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak isyarat kemewahan karyawan terhadap sikap konsumen terhadap karyawan dan perusahaan. Lebih khusus lagi, penelitian ini menyelidiki dampak penampilan mewah karyawan dan sikap elitisme karyawan yang merupakan karakteristik merek mewah pada hubungan karyawan pelanggan dan niat perilaku. Selanjutnya, penelitian ini menyelidiki mekanisme yang menjelaskan dampak isyarat kemewahan karyawan terhadap niat perilaku pelanggan. Tinjauan literatur pertama yaitu penampilan mewah karyawan. Penampilan adalah keseluruhan penampilan dan karakteristik fisik orang lain, yaitu karyawan di lingkungan jasa layanan perhotelan. Dalam pengaturan layanan, pelanggan sering menggunakan penampilan fisik karyawan untuk membentuk kesan dan penilaian. Bahkan sebelum terjadi pertukaran verbal, karena penampilan karyawan memiliki dampak penting pada inisiatif penjualan dan pemasaran perusahaan. Selain itu, isyarat konsumsi karyawan yang mencolok memengaruhi pengalaman pelanggan, khususnya dalam konteks kemewahan karena layanan karyawan penampilan barang-barang pribadi seperti aksesoris yang menunjukkan kemewahan karyawan. Satu pertanyaan penting yang belum terjawab adalah bagaimana tanggapan pelanggan terhadap penampilan mewah karyawan. Berbeda dengan perspektif konsekuensi sosial yang menguntungkan dari konsumsi barang mewah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi barang mewah menanggung biaya sosial dalam hubungan pelayanan. Hal ini disebabkan karakter layanan yang
kontekstual, menekankan pentingnya kehangatan, kepedulian, dan kesopanan interpersonal dalam interaksi dengan pelanggan. Mengingat bahwa ciri-ciri positif dari konsumsi mewah yaitu status dan kekayaan sangat penting dalam konteks layanan mewah. Penting mengetahui dalam kondisi apa penampilan mewah karyawan dapat memberikan manfaat tertentu bagi penyedia layanan ketika berinteraksi dengan pelanggan atau menjadi ini menguntungkan atau menjadi bumerang bagi penyedia layanan. Tergantung pada situasi dan kondisi apakah status ini memberikan kehangatan yang diperlukan oleh pelanggan. Selanjutnya itu sikap kemewahan karyawan elitisme. Literatur merek mewah mengusulkan berbagai ciri kepribadian yang mewakili merek mewah. Simbolis merek mewah menyampaikan sebagai besar ciri kepribadian manusia termasuk elitisme, kemewahan, eksentrisitas, dan modernitas. Namun kunci kemewahan adalah elitisme karena mewakili tingkat status dan eksklusivitas yang ditampilkan oleh merek tersebut. Elitisme dikaitkan dengan sikap acuh tak acuh, aristokrasi, hedonis, arogan, dan office. Hen 2010. Selanjutnya yaitu hubungan karyawan pelanggan. Orang cenderung mengembangkan ikatan emosional dengan orang lain yang memiliki karakteristik serupa, dan dengan demikian mencari orang lain yang memiliki minat yang sama. Satu studi menemukan bahwa penumpang mewah merasa lebih dekat saat dikelilingi yang lain menampilkan penampilan mewah. Sebaliknya, mereka merasa kurang dekat ketika dikelilingi oleh orang lain yang tidak menampilkan mewah. Penelitian dan dalam psikologi menemukan bahwa kemewahan dan kekayaan isyarat meningkatkan kompetensi target, tetapi mengurangi kehangatan, kebaikan, dan empati yang dirasakan. Selanjutnya itu niat perilaku. Penting untuk membedakan antara perilaku konsumen mewah untuk produk mewah dan pengalaman perhotelan mewah. Berdasarkan manajemen kesan, kesimpulan konsumen tentang merek mewah akan mempengaruhi niat perilaku mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu metode studi 1. Pertama ada desain penelitian dan sampel. Studi ini menggunakan skenario percobaan berbasis yang memungkinkan untuk tingkat kontrol yang tinggi.
Sebanyak 230 responden direkrut dari Amazon Mechanical Turk yang merupakan salah satu panel pemasaran online nasional terbesar yang menampilkan kumpulan konsumen nasional yang beragam dan menyediakan data berkualitas tinggi. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran penampilan mewah karyawan. Selanjutnya yaitu ada rangsangan dan tindakan eksperimental. Peserta mengenali merek Tag Heuer dan Montblanc. Mereka mewakili sebagai nilai konsumen barang sangat mewah. Jam tangan dan pulpen dipilih untuk objek penampilan mewah karyawan karena merupakan isyarat yang mudah diamati bagi pelanggan selama berinteraksi dengan karyawan. Keyakinan awam tentang konsumsi mewah ditambah sebagai variabel kontrol seperti yang diungkapkan penelitian sebelumnya, bahwa keyakinan awam seorang tentang konsumsi barang mewah dapat melemahkan atau mempercepat bias terhadap konsumsi barang mewah orang lain. Selanjutnya pemeriksaan manipulasi. Tes ANOVA dua arah disalurkan dengan dua manipulasi sebagai variabel independen dan pertanyaan cek manipulasi sebagai variabel dependen. Selanjutnya manajemen kesan. Untuk memeriksa efek utama dari penampilan mewah karyawan serta efek interaksi penampilan mewah karyawan dan tingkat operasi pada manajemen kesan. Selanjutnya itu ada analisis mediasi hubungan dan niat perilaku. Rangkaian tes mediasi Bostred dilakukan untuk menguji efek mediasi persepsi pelanggan tentang manajemen kesan antara hubungan penampilan mewah karyawan dan karyawan pelanggan, hubungan serta niat perilaku. Manajemen kesan memediasi hubungan antara penampilan mewah karyawan dan hubungan karyawan pelanggan. Konon pelanggan cenderung tidak membangun hubungan dengan karyawan serta cenderung mengunjungi perusahaan saat karyawan memakai merek mewah. Lanjut yaitu ke studi 2, desain penelitian dan sampel. Sampelnya sebanyak 196 peserta direkrut menggunakan panel survei M-Truk. Mirip dengan studi 1, para peserta secara acak ditugaskan ke skenario di mana mereka pergi berlibur di sebuah hotel dan mulai berinteraksi dengan agen meja depan dan diminta untuk mengisi kuesioner. Lebih dari 70% responden mengunjungi hotel lebih dari 4 kali dalam setahun. Hal ini menunjukkan kesesuaian sampel yang memiliki pengalaman sebagai tamu hotel. Jenis kelamin dan usia peserta terdistribusi dengan baik di antara sampel 60% responden adalah orang Kaukasia. Orang Kaukasia atau ras Kaukasia menurut Wikipedia adalah penghuni Eropa, Afrika Utara, Asia Barat, Pakistan, dan India Utara. Keturunan mereka juga menetap di Australia, Amerika Utara, sebagian dari Amerika Selatan, seperti Brazil, Argentina, Kolombia, Chili, dan Uruguay, dan Selandia Baru. Dan lebih dari setengahnya penghasilan lebih dari 50.000 US dollar per tahun. Lanjut yaitu ke rangsangan dan tindakan eksperimental. Dalam kondisi elitisme, karyawan memperlakukan pelanggan dengan cara yang anggun dan mulia. Dan nada suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah yang digunakan karyawan terkesan perfeksionis dan tampak celah saat membantu pelanggan untuk check-in dan menjelaskan tentang fasilitas hotel. Sebaliknya, dalam kondisi demokratis, karyawan memperlakukan pelanggan dengan sikap santai dan serta nada suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah yang digunakan karyawan tampak asli dan alami. Sambil membantu pelanggan untuk check-in dan menjelaskan tentang fasilitas hotel. Karyawan tersebut ramah dan terbuka kepada pelanggan. Pemeriksaan manipulasi.
Hasil hanya menunjukkan pengaruh utama yang signifikan dari setiap manipulasi. Pada pertanyaan pemeriksaan manipulasi, tidak ada efek interaksi yang signifikan antara dua manipulasi pada pertanyaan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan manipulasi yang berhasil. Manajemen kesan. Eh, Secara lebih spesifik, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku elitisme karyawan dan perilaku demokratis pada pengelolaan kesan saat karyawan mengenakan merek-merek mewah. Namun, responden lebih cenderung mempersepsikan manajemen kesan ketika karyawan menunjukkan sikap elitisme dibandingkan dengan sikap demokratis ketika karyawan tidak memakai merek mewah. Hubungan dan niat perilaku. Ketika karyawan tidak memakai merek, pelanggan cenderung membangun hubungan dengan karyawan ketika mereka menunjukkan sikap elitisme karena mereka menganggap karyawan terlibat dalam manajemen kesan dibandingkan dengan sikap demokratis. Sebaliknya, ketika karyawan memakai merek mewah, pelanggan lebih cenderung membangun hubungan baik dengan karyawan ketika mereka menunjukkan sikap demokratis karena mereka menganggap karyawan cenderung terlibat dalam manajemen kesan daripada sikap elitisme. Selanjutnya itu pembahasan hasil. Penelitian ini mengkaji dampak isyarat kemewahan karyawan dengan memanfaatkan penampilan mewah dan sikap elitisme terhadap manajemen kesan. Dan selanjutnya hubungan karyawan pelanggan dan niat perilaku. Baik studi 1 dan studi 2 memberikan bukti bahwa penampilan mewah karyawan menimbulkan biaya sosial dan dalam lingkungan layanan. Responden lebih kecil kemungkinannya untuk membangun hubungan dengan karyawan dan lebih kecil kemungkinan untuk mengunjungi kembali perusahaan ketika karyawan memakai merek mewah dibandingkan dengan tidak memakai merek. Hasil studi menunjukkan bahwa karyawan yang memakai merek mewah di tempat kerjanya meningkatkan manajemen kesan yang dirasakan pelanggan terhadap karyawan tersebut, terutama ketika karyawan menunjukkan perilaku elitisme. Pelanggan lebih cenderung mempersepsikan manajemen kesan terhadap karyawan ketika karyawan menunjukkan sikap elitisme dibandingkan dengan sikap demokratis. Hanya ketika karyawan tidak memakai merek mewah. Dengan kata lain, apakah karyawan menunjukkan sikap elitisme atau sikap demokratis? Pembentukan manajemen kesan dominan dipengaruhi oleh isyarat visual. Implikasi teoritis. Implikasi teoritis adalah kontribusi berupa hasil penelitian terhadap teori atau penemuan terdahulu. Sebagai karya ahli untuk mengkaji biaya sosial dari penampilan mewah karyawan pada interaksi layanan di industri perhotelan. Pertama, implikasi teoritis pertama yaitu penelitian ini berkontribusi pada literatur merek mewah. Sebagian besar penelitian tentang kemewahan meneliti barang-barang mewah dan bukan pengalaman layanan mewah. Penelitian ini menemukan bahwa sikap elitisme karyawan memiliki efek buruk pada hubungan karyawan pelanggan dan niat perilaku pelanggan terhadap perusahaan. Kedua, ada penelitian ini berkontribusi pada karya estetika dan literatur konsumen yang mencolok. Terlepas dari kenyataan bahwa penampilan estetika karyawan adalah praktik manajerial yang penting. Ketiga, hasil membangun pentingnya sikap karyawan di seluruh pengalaman layanan yang berbeda. Keempat, ada hasil membangun hubungan dan penelitian perilaku khususnya terkait dengan pengalaman mewah dan layanan yang berbeda. Karena definisi kemewahan mencakup elitisme sangat penting untuk memahami kondisi batas kemewahan, elitisme dan hubungan baik. Ini sangat penting dalam organisasi perhotelan karena hubungan pelanggan karyawan adalah variabel kunci untuk penyampaian layanan. Hasil menemukan bahwa ketika seorang karyawan menggunakan barang-barang mewah dan menampilkan sikap hangat atau demokratis, ada tingkat hubungan yang lebih tinggi. Sebaliknya ketika tidak ada merek dan ada sikap elitisme, tingkat hubungan yang lebih rendah.
Yang selanjutnya itu implikasi praktis. Implikasi praktis adalah serangkaian kenyataan yang akan terjadi jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, sehingga hal ini berdampak pada hasil atau hasil akhir yang terjadi ketika peristiwa tertentu berlangsung. Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi perusahaan dan manajer perhotelan. Pertama, temuan memberikan implikasi yang berarti untuk standar penampilan keramah tamahan tamu. Organisasi harus memperhatikan perwujudan nilai-nilai merek ketika merancang estetika layanan. Dengan kata lain, aturan berpakaian dan standar penampilan harus dikomunikasikan kepada karyawan dan pelanggan berdasarkan citra yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Kedua, perusahaan mungkin ingin meningkatkan keselarasan antara merek perhotelan dan merek mewah lainnya. Dengan demikian, menyelaraskan merek hotel mewah, produk mewah, dan pelanggan mewah mungkin sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis perhotelan. Ketiga, penting untuk mempertimbangkan bagaimana penampilan dan sikap mewah dapat mengorbankan hubungan baik antara pelayan dan pelanggan. Namun, hasil menemukan bahwa merek harus digunakan dengan hati-hati saat merancang isyarat merek mewah, sementara strategi penampilan mewah karyawan dapat dimulai sebagai strategi untuk menyelaraskan dengan citra merek. Keempat, implikasi praktis menyarankan pengelola sikap karyawan, khususnya terkait sikap elitisme versus sikap demokratis. Literatur produk mewah menemukan bahwa sikap elitisme dapat membantu perilaku pelanggan yang positif karena eksklusivitas dapat bermanfaat bagi produk. Sikap karyawan sangat penting dalam bagaimana pelanggan mengevaluasi keseluruhan pengalaman. Secara khusus, karyawan harus berusaha untuk memiliki sikap yang sangat demokratis dan ramah. Sudah sampai di penghujung pembahasan review jurnal kali ini. Yang terakhir yaitu keterbatasan dan syarat untuk penelitian selanjutnya. Penelitian saat ini memiliki keterbatasan, mengingat bahwa ada banyak syarat karyawan lain yang dapat memengaruhi hubungan karyawan pelanggan dan pengaturan layanan. Penelitian di masa depan juga harus menggali lebih dalam penampilan dan karakteristik estetika lainnya yang terkait dengan layanan mewah, seperti daya tarik, etnis, dan standar kode berpakaian. Penelitian di masa depan harus menyelidiki mekanisme potensial lainnya yang menjelaskan efek penalti dari manajemen kesan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi review jurnal saya kali ini. Pada rekan-rekan yang sudah mendengarkan, saya ucapkan terima kasih. Kepada Pak Farhan juga saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.